Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian ada dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk menyimak pembelajaran seni budaya? Jika sudah, dimohon untuk mempersiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat setiap materi yang akan disampaikan pada video berikut ini. Yuk kita simak yuk videonya. Pada bab ini, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah yang pertama, pengertian menggambar. Yang kedua, objek menggambar. Yang ketiga, komposisi menggambar. Dan yang terakhir adalah alat-alat menggambar. Apa itu menggambar? Tahukah kalian, jauh sebelum manusia mengenal tulisan dan teknologi, manusia di zaman purba mengekspresikan dan menuangkan cerita keseharian mereka lewat gambar-gambar pada dinding gua seperti contoh gambar berikut ini. Berbeda dengan zaman sekarang bukan? Kalian bisa menceritakan keseharian kalian lewat diari atau jurnal dan bahkan lewat status aplikasi seperti status Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Oleh karena itu, mengapa menggambar dapat dikatakan bahasa yang universal? Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kegiatan menggambar? Menggambar merupakan suatu aktivitas yang melibatkan fisik dan mental untuk menuangkan ekspresi berupa goresan pada suatu objek atau bidang. Dalam kegiatan menggambar, tentu kita membutuhkan objek untuk dapat digambar. Apa saja jenis objek dalam menggambar? Objek merupakan suatu hal yang digunakan untuk diamati dan diteliti. Oleh karena itu, dalam menggambar dapat kita golongkan menjadi 3 jenis objek menggambar. Yang pertama, ada flora, yaitu objek tumbuhan. Yang kedua, ada fauna, yaitu objek hewan. Yang ketiga, ada alam benda, yaitu objek benda mati. Apakah objek di lingkunganmu ada yang termasuk ke dalam flora, fauna, dan alam benda? Silakan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga termasuk ke dalam objek apakah menurut kalian? Gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Mengapa demikian? Dapatkah kalian menjelaskan alasannya? Jika kalian telah menemukan jawabannya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, dalam menggambar ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah penyusunan atau penataan dan penempatan suatu objek yang akan kita gambar. Komposisi itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada komposisi simetris, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang sama
atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sementara yang kedua ada komposisi asimetris, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi masih tetap terkesan menunjukkan keseimbangan. Silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada kolom paling atas, kalian dapat menyimak komposisi simetris dengan penyusunan suatu benda secara seimbang, kiri kanan, atas bawah sama. Sementara yang sebelahnya merupakan komposisi asimetris dengan penyusunan atau penempatan suatu benda yang berbeda-beda. Dalam proses kegiatan menggambar, setelah kita menemukan objek yang akan kita gambar, tentu kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Lalu, alat apa sajakah yang kita butuhkan dalam menggambar? Alat gambar merupakan suatu benda yang digunakan untuk membuat gambar. Contohnya seperti kertas, pensil, penghapus, cat, dan lain-lain. Media-media tersebut digolongkan menjadi dua jenis, ada media yang kering, ada juga media yang basah. Dapat kalian perhatikan dalam gambar-gambar berikut ini. Apa saja yang termasuk media kering dan apa saja yang termasuk ke dalam media basah. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah cukup paham? Jika sudah, silahkan kerjakan tugas berikut ini.